Ya teman-teman, kembali lagi di Marwah Channel. Kita bahas tentang gitu ya, Kebun Hamzah by Marwah Channel. Kita bahas tentang organik. Kembali lagi, ini teori gara-gara ya kayak gitu ya. Nah, gara-gara kita punya limbah rumah tangga, ini kita ambil ilmunya dari BSM ya. Gara-gara kita punya limbah rumah tangga, kita bagi jadi 3. Limbah sayuran kayak gini yang bisa dimanfaatkan ini kita kasih makan ke ulat Hongkong dan cacing sayur-sayuran kayak gini untuk nanti ekosistemnya berjalan. Cacing untuk pakan ikan dan ayam, ulat Hongkong juga untuk pakan ayam, burung, dan juga ikan cana, ikan predator kayak gitu ya. Cacing juga untuk ikan juga, ikan predator maupun ayam. Burung juga mau ya untuk ini. Ini yang limbah rumah tangga nomor 1, yaitu sayuran bekas kayak gini yang bisa dimakan sama cacing dan ulat gitu. Terus yang kedua, limbah rumah tangga yang kedua adalah nasi, kemudian sayuran matang, kemudian buah-buahan yang masih sisa kayak gini. Buah-buahnya ya, bukan kulit buahnya. Kalau kulit buahnya itu kita masuk ke tahapan yang ketiga. Ini tahapan yang kedua. Tahapan kedua ini nasi sisa, sayur sisa, kemudian buah sisa, kemudian yang bisa dimakan manusia ya. Ini kita jadikan satu wadah kayak gini. Ini kita kasih bekatul, kemudian kita olah buat pakan ayam maupun bebek maupun mentok ya. Tapi kita punyanya baru ayam, jadi kita olah untuk pakan ayam kayak gitu. Kemudian yang ketiga, gara-gara kita punya limbah rumah tangga yang ketiga seperti ini ya, kulit bawang merah, kulit pisang, bekas-bekas tanaman yang di pruning. Ini ada daun nona makan sirih, ini ada daun Philodendron mexicanum, kemudian ada rumput-rumput juga, bayam liar begitu. Nanti masuk ke wadah kompos yang menghasilkan pupuk organik cair dan pupuk organik padat ya kayak gitu ya. Nah, nanti langsung kita berikan ke ulat Hongkong sama cacing ya. Ya, ini ulat Hongkong yang kita gunakan untuk stok pakan khususnya untuk burung, kemudian selingan ikan cana, kemudian juga nanti katulnya ini kalau udah gede-gede ya ulatnya ya, ikan udah terlalu kebesaran maupun burung udah kebesaran, kita berikan ke ayam. Ini kita belum produksi sendiri, tapi insya Allah akan coba untuk produksi sendiri untuk ulat Hongkongnya. Cuma kita masih belajar untuk ilmunya lah. Ini yang udah dimakan ya, ini sawi pakcoy ya udah dimakan kayak gini, udah berlubang-lubang kayak gini. Ini yang udah kita taruh tadi, nah udah banyak ulatnya, udah masuk, udah dimakan. Nah, ini adalah yang pertama, limbah yang dimakan ulat sama cacing. Ini ulatnya banyak banget ya. Nah, bisa mungkin untuk pengolahan limbah rumah tangga ini kita tanggung jawab ya terhadap semua limbah. Usahakan untuk yang tidak terolah ataupun plastik, kertas dan lain sebagainya kita kurangi. Kalau belanja usahakan pakai kantong sendiri. Kalau beli soto, bakso, mie ayam pakai rantang gitu ya. Kita sering banget posting beli soto atau sayuran apa bawa rantang sendiri dari rumah ya gitu. Nah, ini nanti untuk pakan ikan cana. Nah, ini untuk limbah yang kedua atau LRT yang kedua, limbah rumah tangga yang sisa kita makan kemarin ataupun hari ini nggak kemakan, itu bisa dikasihkan ke ayam. Ini ayam batek, ada juga ayam Jawa. Ini tampungan sementara karena kandangnya baru dibikin lagi yang baru untuk nambah kandang jenis baru ya. Kita kasih makan di sini. Ini kelaparan ini. Ini kelaparan, kita kasih makan ini ya. Nah, untuk ayamnya kayak gini. Kenapa kita nggak full ayam kampung? Karena kita
kayak itu ya, apa namanya, semakin banyak komoditi yang kita gait atau kita olah, itu semakin luas pasarnya. Seperti kalau kita pakannya kan sama, ayam kampung dan ayam hias ini ya, semisal ayam kampung itu untuk konsumsi sendiri, untuk dimakan dagingnya, untuk diambil telurnya, untuk diambil anakannya, untuk DOC-nya itu kita besarkan. Nah untuk ayam hias kayak gini juga sama, tapi punya harga yang lebih tinggi daripada ayam kampung. Dan keindahan ayam hias kayak gini, ini kan ayam hias yang stratanya masih murah ya. Ayam batik kayak gini bisa sampai 100 sampai 200 untuk indukannya. Untuk anakannya lebih tinggi lah daripada ayam kampung kayak gitu ya. Nah ini tuh namanya biar komplit gitu. Nanti kita akan nambah juga untuk jenis-jenis ayamnya. Ini limbah yang kedua kita berikan kepada ayam untuk diolah ayam. Kemudian kotorannya di bawah itu nanti diambilin untuk bikin kompos ya. Biasanya kami bikin kandang ayam tuh nggak gantung gini, jadi langsung ke tanah. Karena ini kandang sementara, ini sebenarnya kandang untuk marmut. Kita gunakan sementara untuk ayam karena baru dibikin ya kandangnya. Batakonya ini masih di sini satu. Kita baru bikin, nanti kita akan upload untuk proses pembuatan kandangnya ya. Ya untuk limbah yang ketiga yaitu yang tidak bisa dimakan sama ulat cacing, tidak bisa dimakan atau susah dimakan sama ayam juga, itu kita berikan ke kompos, tempat pengomposan kayak gini ya. Nah ini yang kemarin kita bikin itu sudah mulai turun, kemarin kan full ya. Kita coba tambahin dengan ini ya, pisang, daun-daunan, supaya nanti terjadi pengomposan lagi, menghasilkan POC dan pupuk organik padat. Nah kita tadi juga ngambil beberapa daun kayak gini ya. Nah kita coba untuk memanfaatkan semua daun-daunan. Nah ini bisa dikasihkan makan ke kura-kura kayak gini. Nah jadi semakin banyak hewan maupun tanaman yang kita pelihara, semakin variatif, maka akan variatif juga hasilnya. Tapi juga di situ tenaga kita juga akan semakin banyak. Cuma kan ini pilihan ya. Kalau menurut kami integrated farming itu tidak hanya memelihara apa yang kita makan, tapi juga melengkapi ekosistem di suatu daerah kayak gitu ya. Nah, ini beberapa kura-kura yang kita miliki di kolam yang ini. Ini ada Venusta, ada Yellow Belly, ada Red Earth Slider, ada juga kura Ambon. Kemudian ada juga kura-kura Batman dari Kalimantan itu. Kemudian ada juga Red Belly Nelsoni ya gitu ya. Ini beberapa kura-kura jantan, pejantan di sini ya. Kembali lagi ke pupuk. Ini kayak gitu ya. Ini untuk pupuknya. Oh, teman-teman, kalau terasa untuk pembuatan pupuk ini terlalu mahal biayanya, bisa digunakan pupuk dari wadah pupuk dari galon mineral bekas itu ya. Itu bisa lebih irit. Tapi untuk awetnya lebih awet yang ini ya. Ini udah bertahun-tahun kami gunakan. Alhamdulillah awet. Cuma seringnya itu ini. Nah ini setahun sekali nambal karena kesenggol-senggol ya. Keren. Tidak terlalu panjang. Ini dulu pakainya bekas waktu lulusan sekolah itu kan pernah bikin lulus SMA. Sekarang udah punya anak 3 masih saya gunakan ya untuk ember ini, jadi udah bertahun-tahun sampai kayak gini ya, merepel kayak gini.